Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Lisa Barudin dengan NIM 089 dari kelas 2B Hukum. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, ciri, tujuan, serta sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada ruang lingkup hukum Islam. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Lalu ada ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fikih. Yang keempat, terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas. Yang kelima, strukturnya berlapis. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala. Yang ketujuh, berwatak universal. Yang kedelapan, menghormati martabat manusia. Yang kesepuluh, pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Lalu tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Lalu sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran berupa perkataan atau sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah, dan sikap diam atau sunnah takririyah atau sunnah sukutiyah. Lalu yang terakhir ada akal pikiran atau al-ra'yu. Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang ruang lingkup, ciri, tujuan, dan sumber-sumber hukum Islam. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.